Nah, kalau bicara soal kebutuhan taktik, baik Pep Guardiola, Hansi Flick maupun Luis Enrique ternyata punya kesamaan. Pelatih yang sama-sama pernah menukangi Barcelona itu punya filosofi permainan menyerang. Tapi, apakah filosofi menyerang jadi salah satu kunci meraih sixtuple? Bukannya kata sebagian orang untuk meraih gelar itu harus bermain pragmatis dan bertahan. Kita mulai bedah satu persatu dari Pep Guardiola saat di Barcelona. Decul yang sudah ngefans Barca sejak 2008 pasti kagum melihat sepak bola menyerang ala Pep. Gaya indah tiki-taka dengan umpan-umpan pendeknya sungguh menghibur. Dengan gaya itulah mereka tak segan membantai lawan-lawannya dengan jumlah gol yang tak cukup hanya 1. Fans Real Madrid masih ingat kan saat dibantai 2-6 di Bernabeu? Atau fans Munchen yang masih ingat timnya dihabisi Barca 4-0 di 8 besar Liga Champions? Secara catatan gol, Barca di musim 2008-2009 memang mengerikan. Mereka berhasil tembus 105 gol di La Liga dan 32 gol di Liga Champions. Apakah Munchen di era Hansi Flick menerapkan hal yang sama? Meski berbeda dengan tiki-taka ala Pep dengan gegen pressing ala Jerman, Flick juga menyuguhkan pertunjukan sepak bola yang menyerang. Bahkan hasilnya lebih ngeri kalau soal bantai-bantai tim lawan. Masih ingat siapa saja korban keganasan sepak bola menyerang Flick saat itu? Nih, Mimin kasih tahu. Dortmund digulung 4-0 di Bundesliga. Tottenham dihancurkan 7-2 di fase grup Liga Champions. Chelsea dihempas dengan agregat 7-1 di 16 besar Liga Champions. Barcelona juga sempat menanggung malu setelah dibabat habis 8-2 di 8 besar Liga Champions. Lihat juga catatan gol mereka di musim itu, tembus 100 gol di Bundesliga dan 43 gol di Liga Champions. Lalu bagaimana dengan PSG-nya Luis Enrique? Apakah sama mengerikannya? Secara catatan gol di musim 2024-2025 mereka tembus 92 gol di Ligue 1 dan 38 gol di Liga Champions. Brest jadi salah satu korban keganasan sepak bola menyerang ala Luis Enrique. Gak cukup hanya 2 atau 3 gol, Brest dibantai dengan agregat 10-0 di playoff 16 besar Liga Champions. Namun yang paling diingat adalah ketika mereka tanpa ampun memberi pelajaran pada Inter Milan di final Liga Champions dengan skor mencolok 5-0. Hasil yang bahkan membuat sang pelatih sampai minggat ke Arab Saudi. Iya, beberapa fenomena tersebut nggak mungkin bisa dicapai apabila tim tidak menerapkan filosofi sepak bola menyerang. Kalau pelatihnya cenderung pragmatis, bisa jadi cukup hanya menang 1 atau 2 gol saja, nggak perlu banyak-banyak. Filosofi itulah mungkin yang tidak dimiliki pelatih sekaliber Jose Mourinho maupun Carlo Ancelotti. Meski punya mental juara dan banyak gelar, kedua pelatih tersebut sama-sama berpendekatan sepak bola hasil. Pendekatan sepak bola hasil cenderung bermain bertahan di situasi tertentu. Hal itu justru kerap membuat tim gagal meraih gelar. Contohnya Real Madrid di bawah Carlo Ancelotti. Meski jagonya Liga Champions, namun mereka kerap terjungkal di kejuaraan seperti Copa del Rey atau Piala Super Spanyol. Seperti apa yang terjadi pada musim 2023-2024 saat El Real terjungkal di 16 besar Copa del Rey atas Atletico Madrid. Padahal di musim itu mereka berpotensi sapu bersih gelar. Los Blancos di laga itu cenderung bertahan mengamankan hasil imbang 2-2 di waktu normal. Hasilnya mereka justru digempur serangan pasukan Diego Simeone di babak tambahan waktu dan kebobolan 2 gol. Menggunakan filosofi menyerang saja tanpa konsistensi juga nggak akan berbuah sixtuple. Ingat, untuk bisa meraih sixtuple, tim tidak hanya sekedar tampil bagus selama semusim saja. Adanya kejuaraan yang harus diraih di musim berikutnya, seperti Community Shield, Piala Super, Piala Interkontinental, atau Piala Dunia Antar Klub, membuat tim harus terus konsisten. Contohnya seperti Luis Enrique di Barcelona, ketika berhasil meraih 3 gelar di musim 2014-15, namun inkonsistensi performa Lionel Messi dan kolega di awal musim 2015-16 justru berbuah petaka. Gelar Piala Super Spanyol harus lenyap. Barca bahkan takluk oleh Bilbao dengan agregat telak 5-1. Padahal jika gelar itu diraih, Luis Enrique bisa meraih gelar sixtuple. Enrique harusnya meniru Pep. Barca besutan Pep konsisten meraih 3 gelar di musim 2008-2009,
dan 3 gelar di musim 2009-2010. Mengapa bisa konsisten? Sebab kerangka tim di setiap posisi tak banyak berubah. Beda dengan Luis Enrique di musim 2015-16, Barca ditinggal pemain pentingnya seperti Xavi yang pensiun. Saat kalah melawan Bilbao pun mereka juga tanpa diperkuat pemain seperti Pique, Busquets maupun Neymar. Lalu bagaimana konsistensi Munchen di era Flick? Sama seperti Barca, mereka meraih gelar di musim 2019-2020 dan 3 gelar di musim 2020-2021. Penyebabnya juga sama, kerangka tim mereka tak banyak berubah. Pemain seperti Alaba, Kimmich, hingga Lewandowski tetap bisa perform. Mereka justru kurang puas dengan menambah amunisi baru seperti Leroy Sané. PSG juga melakukan hal yang sama. Luis Enrique masih pertahankan konsistensi timnya dengan materi pemain yang ada. Gak banyak berubah kerangka skuad PSG, mungkin hanya pergantian di sektor kiper. Meski performa PSG tak superior musim sebelumnya, toh 2 gelar di musim 2025-2026 sudah cukup melengkapi 4 gelar PSG yang diraih di musim 2024-2025. Le Parisien sebenarnya bisa saja loh meraih gelar septuple alias gelar ke-7 dalam 1 tahun, andai saja di Piala Dunia antar klub mereka nggak terpongkeng atas Chelsea. Well, dari beberapa faktor tersebut sudah terang benderang bagaimana pola Barcelona, Bayern Munchen dan PSG saat meraih sextuple. Bagi tim yang masih penasaran meraih gelar sextuple, bisa kok ditiru jejak mereka. Barangkali apa yang dilakukan Pep Guardiola, Hansi Flick dan Luis Enrique itu sedikit bisa membantu. Jika kurang puas, angkut aja langsung salah satu dari mereka untuk jadi pelatih. Gampang kan?